Merencanakan audit sistem manajemen rekaman. Outline, menyusun program audit, menentukan ruang lingkup, menentukan kriteria audit, menentukan metode audit, mengalokasikan auditor. Tujuan, mampu merancang program audit sistem manajemen rekaman yang terstruktur, sesuai persyaratan ISO 30301, serta selaras dengan kebijakan dan tujuan strategis organisasi, mampu menentukan ruang lingkup dan kriteria audit yang jelas, relevan, dan seimbang, mencakup aspek kepatuhan hukum, prosedur internal, serta prinsip keaslian, keutuhan, keandalan, dan ketersediaan rekaman. Mampu memilih metode audit yang tepat seperti review dokumentasi, wawancara, observasi, dan uji sampling, serta menyesuaikannya dengan risiko, cakupan, dan sumber daya organisasi. Mampu mengalokasikan auditor secara efektif, dengan memperhatikan kompetensi, independensi, dan pembagian peran, sehingga audit berjalan objektif, efisien, dan menghasilkan temuan yang kredibel untuk perbaikan berkelanjutan. Menyusun program audit. Apa itu sistem manajemen rekaman MSR? Definisi: sistem manajemen rekaman MSR adalah kerangka kebijakan, proses, dan kontrol yang digunakan organisasi untuk memastikan rekaman dikelola secara autentik, utuh, andal, dan dapat diakses sepanjang siklus hidupnya. Tujuan utama, menjamin ketersediaan rekaman sebagai bukti kegiatan dan pengambilan keputusan, mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan standar misal ISO 30301, menjaga keamanan, kerahasiaan, serta integritas informasi. Manfaat, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas organisasi. Apa itu audit sistem manajemen rekaman? Definisi: audit MSR adalah proses sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mengevaluasi apakah sistem manajemen rekaman sesuai dengan kriteria ISO 30301, regulasi, dan kebijakan internal. Fungsi audit: menilai kesesuaian penerapan MSR dengan standar, mengidentifikasi kelemahan, risiko, dan peluang perbaikan, memberikan rekomendasi bagi peningkatan berkelanjutan. Hasil audit: laporan objektif yang menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Jenis-jenis audit dalam program audit. Audit internal first party audit dilakukan oleh organisasi sendiri, biasanya oleh tim audit internal. Tujuan: menilai kesesuaian penerapan SMR dengan prosedur dan kebijakan internal. Manfaat: sebagai kontrol awal sebelum menghadapi audit eksternal. Audit oleh klien atau buyer second party audit dilakukan oleh pihak luar yang memiliki hubungan langsung, misalnya klien atau pembeli. Tujuan: memastikan sistem rekaman organisasi memenuhi persyaratan kontrak atau kebutuhan bisnis mereka, sering digunakan dalam rantai pasok supply chain audit. Audit oleh Badan Sertifikasi Third Party Audit dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi independen. Tujuan: menilai kepatuhan sistem manajemen rekaman terhadap standar ISO 30301. Hasil audit ini bisa berupa sertifikat yang diakui secara internasional. Tahap 1, Perencanaan Audit. Tahap fundamental dalam menyusun program audit, meliputi identifikasi area atau proses yang akan diaudit berdasarkan risiko dan kepentingan strategis. Tetapkan tujuan, lingkup, dan kriteria audit. Lakukan analisis risiko dan peluang internal atau eksternal. Bentuk tim audit dengan kompetensi memadai. Tentukan sumber daya waktu, anggaran, tenaga ahli. Susun program kerja audit PKA sebagai panduan rinci pelaksanaan. Tahap 2, Pelaksanaan Audit. Tahap ini adalah ketika audit dijalankan sesuai dengan program yang telah disusun. Teknik pengumpulan bukti, observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen, dan uji sampling. Semua bukti harus relevan, objektif, dan dapat diverifikasi. Dokumentasikan dalam kertas kerja audit secara sistematis untuk mendukung temuan.
Tahap 3, pelaporan hasil audit. Setelah audit selesai, hasilnya perlu dilaporkan secara komprehensif. Susun laporan audit yang merangkum temuan, analisis akar masalah, dampak, dan rekomendasi. Gunakan bahasa yang jelas dan objektif agar mudah dipahami manajemen. Komunikasikan laporan kepada klien audit, manajemen puncak, dan pihak terkait. Laporan harus berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan. Tahap 4. Tindak lanjut dan evaluasi. Tahap terakhir adalah memantau implementasi rekomendasi audit. Pantau implementasi rekomendasi audit sesuai jadwal. Evaluasi efektivitas tindakan perbaikan yang sudah dilakukan. Tingkatkan program audit secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan pengalaman sebelumnya. Tujuan akhirnya adalah memastikan sistem manajemen rekaman terus berkembang dan sesuai dengan ISO ke-30301. Audit program sesuai tujuan dan ISO 30301. Program audit harus mendukung pencapaian tujuan organisasi, mengacu pada prinsip dan persyaratan ISO 30301 terkait sistem manajemen rekaman, memastikan audit tidak hanya formalitas, tetapi mendorong peningkatan berkelanjutan. Memastikan cakupan audit. Audit harus mencakup seluruh siklus hidup rekaman penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan, termasuk proses pendukung seperti sistem T, penyimpanan fisik, dan keamanan arsip, menghindari area penting yang terlewat, agar hasil audit representatif. Menetapkan jadwal audit berkala, menentukan frekuensi audit. Tahunan, semester, atau berdasarkan risiko, audit ulang dapat dilakukan bila ada temuan mayor. Jadwal disusun dalam kalender audit organisasi, dan dikomunikasikan ke semua pihak terkait, menjaga konsistensi agar hasil audit dapat dibandingkan antar periode. Menentukan prioritas area audit. Audit difokuskan pada area dengan risiko tinggi atau berdampak besar bagi organisasi. Pertimbangan, kepatuhan hukum, kerahasiaan, keamanan data, serta risiko kehilangan rekaman, mengutamakan audit pada area yang berpotensi menghambat kinerja organisasi bila gagal, menyeimbangkan antara audit komprehensif dan efisiensi sumber daya. Mendefinisikan tanggung jawab program audit, menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program audit. Biasanya, manajer sistem manajemen rekaman atau fungsi audit internal, menyusun prosedur komunikasi hasil audit kepada manajemen puncak, memastikan ada tindak lanjut perbaikan corrective action setelah audit. Menentukan ruang lingkup audit. Menentukan batasan audit. Untuk membuat skop batasan audit yang efektif, Anda perlu menetapkan tujuan audit yang jelas, mengidentifikasi area, proses, dan sistem yang akan diaudit, menentukan periode waktu, serta mempertimbangkan faktor seperti risiko, peraturan, dan sumber daya yang tersedia. Pastikan untuk mengomunikasikan skop ini kepada semua pemangku kepentingan dan memiliki protokol untuk penyesuaian cakupan jika diperlukan. Pentingnya skop audit. Skop audit batasan jelas tentang apa yang diaudit dan apa yang tidak, mencakup seluruh siklus hidup rekaman penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, termasuk dukungan sistem T, penyimpanan fisik, dan keamanan arsip. Skop yang tepat mencegah area penting terlewat dan hasil audit lebih representatif. Langkah menentukan skop audit bagian 1. Tetapkan tujuan audit apa yang ingin dicapai dari audit, identifikasi area atau proses yang terlibat departemen, layanan, lokasi, atau sistem, tentukan periode waktu memastikan fokus pada data dan aktivitas yang relevan, tetapkan kriteria audit standar, regulasi, kebijakan internal yang digunakan. Langkah menentukan skop audit bagian 2.
Nilai risiko organisasi fokus pada area berisiko tinggi. Libatkan pemangku kepentingan, adakan rapat pra-audit untuk validasi skop. Dokumentasikan skop audit, buat dokumen terperinci yang menguraikan tujuan, area yang akan diaudit, dan kriteria yang digunakan, serta pastikan dokumen ini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Menjaga relevansi skop audit. Komunikasi berkelanjutan, menjawab pertanyaan dan menyamakan persepsi. Protokol penyesuaian, skop dapat diubah bila ada kebutuhan baru. Dokumentasi perubahan, setiap revisi skop harus disetujui dan dicatat resmi. Faktor penting dalam skop audit. Tujuan audit organisasi. Peraturan dan standar relevan ISO 30301, regulasi hukum, industri, risiko organisasi dengan dampak besar, sumber daya tersedia waktu, SDM, anggaran, kendala waktu deadline audit memengaruhi luas dan kedalaman skop. Menentukan kriteria audit. Standar acuan, ISO 30301 dan kebijakan internal. Audit harus mengacu pada standar ISO 30301 sebagai kerangka utama, namun, standar internal organisasi, seperti kebijakan arsip, prosedur kerja, dan standar mutu, juga dijadikan acuan. Kombinasi keduanya memastikan audit relevan, tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga sesuai konteks kebutuhan organisasi. Prosedur operasional dan pedoman pengelolaan rekaman. Kriteria audit dapat mencakup prosedur penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan rekaman, pedoman teknis pengelolaan dokumen fisik maupun digital, standar keamanan dan aksesibilitas arsip. Dengan kriteria ini, auditor dapat menilai apakah prosedur benar-benar dijalankan secara konsisten oleh semua pihak terkait. Persyaratan hukum dan regulasi, banyak organisasi wajib mematuhi regulasi tentang kearsipan, perlindungan data pribadi, hingga peraturan industri tertentu. Audit harus menjadikan peraturan ini sebagai kriteria utama. Jika rekaman tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, organisasi bisa terkena risiko hukum, sanksi, bahkan kehilangan kredibilitas di mata pemangku kepentingan. Tujuan manajemen rekaman. Kriteria audit tidak hanya soal kepatuhan, tetapi juga efektivitas dalam mencapai tujuan manajemen rekaman. Keaslian, rekaman harus otentik dan dapat dipercaya. Keutuhan, tidak boleh diubah tanpa izin atau hilang. Keandalan, dapat dijadikan bukti sah bila diperlukan. Ketersediaan, mudah diakses oleh pihak berwenang. Dengan demikian, audit memastikan rekaman benar-benar mendukung operasional. Benchmarking praktik terbaik. Selain standar formal, auditor dapat menggunakan benchmarking dengan praktik terbaik best practice dari organisasi sejenis. Cara ini membantu melihat sejauh mana efektivitas sistem rekaman yang ada. Benchmarking memberi nilai tambah bagi audit karena tidak hanya menunjukkan kesalahan, tetapi juga membuka peluang peningkatan yang lebih inovatif. Menentukan metode audit. Review dokumentasi. Langkah pertama audit adalah meninjau dokumen yang tersedia, seperti kebijakan, prosedur, dan catatan hasil audit sebelumnya. Review ini penting untuk memahami sistem yang sudah ditetapkan dan melihat kesesuaian antara dokumen dengan implementasi di lapangan. Dengan cara ini, auditor memperoleh gambaran awal sebelum masuk ke tahap pemeriksaan lebih detail. Wawancara personel terkait. Metode wawancara membantu auditor untuk memahami bagaimana prosedur dijalankan sehari-hari, mengidentifikasi kesenjangan antara teori, dokumen, dan praktik nyata, mengetahui tantangan atau kendala yang dihadapi staf. Wawancara sebaiknya dilakukan dengan berbagai level, mulai dari manajemen hingga staf operasional, untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap.
Observasi proses. Observasi langsung memungkinkan auditor melihat bagaimana proses pengelolaan rekaman berlangsung di lapangan. Misalnya, cara dokumen disimpan, dikendalikan aksesnya, atau dipindahkan ke penyimpanan jangka panjang. Dengan observasi, auditor dapat memverifikasi apakah prosedur yang tertulis benar-benar dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi potensi risiko operasional. Uji sampling rekaman. Sampling digunakan karena tidak mungkin memeriksa semua rekaman yang jumlahnya sangat banyak. Memastikan penilaian tetap efisien dan representatif. Dapat menunjukkan pola kepatuhan atau ketidaksesuaian. Auditor harus memilih sampel yang mewakili berbagai jenis rekaman, periode, serta unit kerja, sehingga hasil audit dapat menggambarkan kondisi sistem secara keseluruhan. Menyesuaikan metode dengan risiko dan ruang lingkup. Tidak semua audit menggunakan metode yang sama. Pemilihan teknik harus disesuaikan dengan ruang lingkup audit, tingkat risiko, serta sumber daya yang tersedia. Misalnya, audit di area sensitif memerlukan observasi lebih detail, sementara area dengan risiko rendah cukup melalui dokumentasi. Penyesuaian ini membuat audit lebih efektif dan proporsional. Mengalokasikan auditor. Menentukan jumlah auditor. Jumlah auditor harus disesuaikan dengan kompleksitas ruang lingkup audit. Audit dengan cakupan luas, banyak lokasi, atau proses yang beragam tentu memerlukan tim lebih besar. Sebaliknya, audit kecil cukup dilakukan oleh 1 atau 2 auditor. Perencanaan jumlah ini penting agar audit berjalan efisien tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Memilih auditor yang kompeten. Kriteria kompetensi auditor meliputi pemahaman mendalam tentang ISO 30301, pengetahuan mengenai pengelolaan arsip dan rekaman, keterampilan audit, termasuk komunikasi dan analisis, pengalaman di bidang manajemen dokumen atau sistem mutu. Dengan auditor yang kompeten, hasil audit lebih valid, kredibel, dan mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran. Menjaga independensi dan objektivitas. Independensi sangat penting agar audit tidak bias. Auditor sebaiknya tidak mengaudit area yang menjadi tanggung jawab langsungnya. Objektivitas juga dijaga dengan menghindari konflik kepentingan, sehingga hasil audit dapat dipercaya. Audit internal yang independen membantu manajemen melihat kondisi nyata tanpa distorsi kepentingan pribadi. Membagi tugas auditor. Dalam audit tim, pembagian tugas harus jelas sejak awal. Lead auditor memimpin jalannya audit dan mengkoordinasikan tim. Auditor anggota bertanggung jawab pada area tertentu, misalnya proses arsip digital, arsip fisik, atau keamanan informasi. Setiap anggota wajib menyusun catatan temuan di area yang diaudit. Pembagian peran yang tepat mempercepat proses audit dan mencegah overlap pekerjaan. Menetapkan lead auditor. Lead auditor berperan sebagai pengarah utama jalannya audit. Ia bertanggung jawab mulai dari persiapan, koordinasi dengan auditi, memastikan kepatuhan metode, hingga menyusun laporan akhir. Penunjukan lead auditor yang berpengalaman sangat penting karena akan memengaruhi kualitas, kelancaran, dan kredibilitas hasil audit keseluruhan.